Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan membuat data pembayaran SPP-nya. Jadi di sini ada data tagihan, kemudian di bawah data tagihan kita akan memunculkan data pembayaran. Data pembayaran ini yang kita buat kemarin ya, yang kita klik kemarin itu. Oke, saya langsung saja kita buat app snip. Untuk menunya harusnya sudah, untuk rutenya harusnya kemarin udah kita buat ya. Data tagihan, di sini kita buat data pembayaran. Oke, ini pembayaran. Ini juga sama, data pembayaran. Oke, kita refresh, ini sudah muncul. Begitu diklik harusnya muncul pembayaran indeksnya. Oke, berarti kita ke pembayaran controller. Di bagian indeks di sini kita tampilkan di sini defaultnya itu gini, model sama dengan pembayaran. Oke, latest yang terbaru, kemudian order by, tanggal, konfirmasi, descending, kemudian pagingnya 50. Oke, kemudian return view, pembayaran. Oke, ini saya masukkan dalam model dulu ya, data model, baru kemudian return view. Di sini kita buat dia udah muncul dia, bentar. Sorry, ini salah. Pembayaran indeks seperti ini. Oke. Kemudian ini sorry, underscore ya, pembayaran underscore index. Oke. Nah, kita buat viewnya sama kayak tagihan ya. Viewnya sama kayak tagihan, berarti tagihan view, tagihan indeks ini kita save as dia menjadi tagihan, pembayaran indeks. Oke, kita coba refresh. Oh, masih not found. Pembayaran underscore index. Oh, di foldernya saya lupa lagi. Ini harusnya foldernya operator. Oke. Operator titik pembayaran indeks tidak ditemukan. Pembayaran underscore index .blade.php adanya di, oh ini wali ya, saya salah copy saya. Harusnya tagihan indeks milik operator kita save as menjadi pembayaran indeks gitu, pembayaran underscore index. Nah, gini. Oke, tinggal kita perbaiki nih, titelnya data pembayaran. Di sini tidak perlu ada buat baru. Oke, kemudian pencariannya, rute prefixnya langsung kita tulis di sini, pembayaran .index. Lalu di tabelnya kita coba refresh. NISN tidak ada karena tidak ada model dari pembayaran ke siswa. Yang ada itu sekarang kita lihat di tabel pembayarannya, apa saja yang mau kita tampilkan di tabelnya gitu. Oke, kita lihat dulu di tabel pembayaran yang mau kita tampilkan dalam bentuk list ya. Oke, pembayaran. Ada wali,
yang ditampilkan tuh harusnya wali, siswa, kemudian tanggal bayar dan status pembayaran saja. Karena kan nanti begitu dia klik detail, dia akan muncul ke halaman pembayarannya. Oke, berarti di sini siswa sudah ada, tapi siswa tidak bisa langsung di pembayaran karena siswa ada di tagihan. Di pembayaran tidak ada relasi ke siswa. Berarti di sini saya tambahkan tagihan. Ini juga sama. Kemudian ini nama wali. Oke, kita buat di atasnya dulu kayaknya ya. NISN, nama wali, kemudian status konfirmasi. Kemudian ini tanggal konfirmasi dengan apa yang mau kita tampilkan, jumlahnya, bukti bayarnya. Oke, enggak usah nih, cukup tanggal konfirmasi saja, tanggal konfirmasi. Oke, kita coba refresh. Call to translated format. Oke, kita cari di sini. Ini tanggal tagihan tidak ada, yang ada adalah tanggal bayar. Oke, tanggal bayar ini tidak boleh langsung pakai translated format karena dia bakalan error, maka kita pakai dia opsional. Oke, sekarang kita cek di sum. Total tagihan tidak perlu, kita tidak perlu total tagihan. Oke, kemudian ini rute-rute ini juga kita tidak perlu, kita cuman perlu satu rute untuk menuju ke detailnya. Oh, delete boleh ya kayaknya. Oke, ini saya buat ini kita buat manual ya, pembayaran destroy. Nah, di sini ada menu pembayaran show ya, ini kita hapus juga, pembayaran titik show. Pada saat pembayaran show yang mau dikirim tuh apa saja, ini kita biarin, ini sebenarnya tidak perlu nih, cukup ID saja. Oke, kalau satu dia tidak perlu ada arraynya, langsung seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, udah muncul nama wali, status konfirmasi, metode pembayaran ya kayaknya di sini. Ada satu lagi, metode pembayaran. Oke, di bawah status ini ada metode pembayaran, ini status konfirmasi. Oke, sudah, tinggal nama walinya kita ganti, berarti tanggal tagihan ini tidak perlu. Oke, tidak perlu kita ganti jadi item wali name. Oh, salah saya. Di pembayaran tuh harusnya ada relasi ke wali ya. Pembayaran tuh relasinya ke wali, ini ada wali nih. Ke user melalui wali ID. Item wali name. Kenapa dia error? Ada properti yang null di wali name. Coba saya tampilkan walinya saja. Oke, ini ada masalah di Sarah dan di Wawat sebentar. Oh, karena mereka ini bayarnya manual, bukan melalui pembayaran online, ya kan? Atau dia tidak ada walinya ya, si Sarah ini. Dia sudah melakukan pembayaran tapi dia tidak ada data walinya. Kalau kita lihat di data wali, data siswa, siapa namanya tadi, si Sarah dan si Wawat. Si Sarah, oke, ini ada walinya. Kemudian si Wawat, dia, kalau Wawat tidak ada walinya, kalau Sarah ini harusnya dia ada walinya. Kenapa dia error? Ya, dia error ini karena metode pembayarannya dilakukan secara manual nih. Oke, kalau seperti ini baiknya kita reset dulu ya database kita. Kita akan ngosongin beberapa tabel.
Yang pertama itu ngosongin tabel itu tagihan aja. Tagihan itu kita empty di more truncate. Tagihan detail juga kita truncate. Oke, kemudian di data pembayaran juga kita truncate. Oke, kemudian di data apalagi satu lagi notification juga kita truncate. Oke, sekarang kita coba ulang buat tagihan. Harusnya pembayarannya kosong. Oke, tidak ada. Sini kita buat tagihan. Nah, ini kemarin masalahnya nih. Tagihannya harus dipilih dulu. Angkatan 2022 kelas 1 misalnya. Oke, keterangannya kita kosongkan. Simpan. Data tagihan berhasil dibuat. Ini tagihannya udah muncul. Data pembayarannya masih kosong. Saya contohkan, misalnya kita bayar secara manual si Umar. Oke, Umar biaya bayar, jumlah yang dibayarnya itu misalnya 425.000. Oke, sudah lunas. Kita cek pembayaran, maka harusnya muncul satu Umar, ini udah bener, tapi nama walinya kenapa dia kosong ya? Kita cek lagi di tabel oh iya sebentar saya lupa, kita lihat di tabel pembayaran. Di tabel pembayaran ini ID walinya nih 0 ya, ID walinya 0. Nah ini yang bikin dia kosong itu. Berarti kita cek di pembayaran store-nya. Di pembayaran store-nya kenapa ID walinya itu dia kosong? Kalau kita mau masukkan boleh saja, berarti di sini kita masukkan. Ini kita tidak pakai. Kita lihat dulu di store pembayaran request. Oke, ini sudah selesai. Ini sudah cari tagihan. Di tagihan ini harusnya ada siswa. Oke, berarti di sini harusnya ya, request data siswa ID. Dari tagihan ini ada siswa ID, ada ada siswa. Dari siswa baru ada wali ID. Wali ID itu kan adanya di siswa. Coba kita cek di sini. Di tabel siswa kita cek, harusnya di sini ada wali ID. Masalahnya kalau dia kosong kayak apa yang mau kita simpan kalau misalnya walinya belum dipilih ya. Jadi kalau dia 0 maka tampilkan simpan saja 0 gitu maksudnya. Karena kan bisa jadi ada siswa yang walinya belum disetting, yang belum diinput gitu. Oke. Sekarang coba kita buat pembayaran lagi. Kita hapus dulu. Oh, ini juga ada data banknya nih. Harusnya dia pilih banknya. Tapi enggak apa. Itu untuk pembayaran online ya. Kalau pembayaran manual kan kita enggak perlu kemarin. Oke, ini ada yang sudah lunas, kita ganti jadi baru. Kita coba lagi tagihan si Umar. Kita buat di sini. Ini jumlahnya harusnya otomatis juga ya, 425.000. Oke, ada error, tidak diketahui kolom siswa ID. Kita cari. Ini bukan siswa ID tapi wali ID. Oke, udah selesai. Kita coba data pembayaran. Oke, ini udah muncul. Nanti dia tetap saja tidak muncul sebenarnya. Wali name. Kalau seandainya dia bayar lewat manual, nanti dia tidak muncul informasi bank dan lain-lain ya. Tapi tidak apa-apa, kita abaikan saja. Oke, saya klik detail, dia masuk ke menu pembayaran. Nah, dia kosong karena tidak ada informasi bank ya. Oke, ini kita tinggal buat if saja di sini informasi banknya. Nah, berarti kita masuk ke pembayaran show. Di pembayaran show, informasi tagihan sudah benar. Nah, jadi di sini di informasi pengirim ini yang tidak ada ya.
informasi pengirim ini kita buat if jika model metode bayar sama dengan manual, tidak sama dengan manual ya, tidak sama dengan manual, maka harusnya informasi ini ada sampai sini nih, atas nama sekolah. Oke, seperti ini. Kita coba refresh. Jika metode bayar tidak sama dengan manual, harusnya kan dia kan metode bayarnya manual ya. Di sini nih, metode apa sih namanya, kita cek dulu. Metode pembayaran, salah. Ini berarti metode pembayaran tidak sama dengan manual. Oke, maka dia muncul nih, tagihan sudah lunas. Jadi ini informasi pembayarannya, sama saja sebenarnya dengan yang ada di tagihan ya. Oke, berikutnya kita coba bayar online, kita coba konfirmasi online. Ahli murid, ahli Oke, ini sudah, pembayaran sudah lunas. Ini lagi lakukan pembayaran lewat bank, kemudian sudah langsung pilih bukti pembayaran, picture, simpan. Oh, saya lupa nih. Oke, simpan. Status konfirmasi. Nah, ini lupa kemarin kita hapus ya, karena kan kita ada mengubah status konfirmasi. Kita hapus nih, status konfirmasi. Oke, jadi status konfirmasi itu dihapus semua pokoknya, karena kan kita tidak pakai lagi. F5 lagi. Oke, udah selesai. Kita cek di sini, ini harusnya ada notifikasi satu. Ahli melakukan pembayaran, dia klik masuk ke sini. Oke, konfirmasi. Nah, ini yang kita mau lakukan sekarang ya. Ini nanti kalau diklik dia kirim konfirmasi balik ke orang tua. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya.